Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan rencana ambisiusnya untuk membangun 20 stadion di berbagai wilayah Indonesia. Janji ini menjadi angin segar bagi dunia sepak bola nasional yang selama ini masih menghadapi keterbatasan di bidang infrastruktur. Dengan hadirnya stadion-stadion baru diharapkan kualitas kompetisi domestik semakin meningkat, serta memberikan ruang lebih bagi talenta-talenta muda untuk berkembang. Selain itu, pembangunan ini juga bisa menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan dunia terhadap sepak bola Indonesia setelah berbagai insiden kelam yang pernah terjadi sebelumnya. Komitmen ini juga sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memajukan sepak bola Indonesia, seperti naturalisasi pemain dan perekrutan pelatih kelas dunia. Dengan infrastruktur yang lebih modern dan berkualitas, Indonesia bisa berpotensi menjadi tuan rumah turnamen internasional di masa depan. Lebih dari itu, stadion-stadion baru ini juga bisa menjadi fasilitas berkembang bagi talenta muda Indonesia. Lantas, seperti apa janji Presiden Prabowo? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sejak Erick Thohir mengambil alih jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, sepak bola Indonesia mengalami banyak perubahan besar. Salah satunya adalah prestasi timnas yang jelas bisa kita rasakan saat ini. Erick melakukan banyak gebrakan, termasuk perbaikan sistem manajemen timnas, peningkatan kualitas tim, serta mendatangkan pelatih dan tenaga ahli dari luar negeri. Salah satu kebijakan paling ikonik dari sosok Erick Thohir tentunya adalah naturalisasi pemain diaspora. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat penguatan skuad timnas dengan memasukkan pemain keturunan Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga luar negeri. Dengan cara ini, timnas tidak hanya mengandalkan pemain lokal, tetapi juga mendapat tambahan tenaga dari pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa dan Asia. Erick melihat ini sebagai langkah penting agar Indonesia bisa lebih kompetitif dalam berbagai turnamen internasional. Sejauh ini, lebih dari 15 pemain keturunan telah resmi menjadi bagian dari timnas senior. Beberapa nama besar seperti Jay Ize, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner sudah menjadi pilar utama di skuad Garuda. Yang terbaru ada tambahan nama seperti Dan James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero yang semakin memperkuat kedalaman tim. Kehadiran Emil Audero, seorang kiper yang berkarir di Serie A Italia, menjadi bukti bahwa Indonesia mulai bisa menarik perhatian pemain berlevel tinggi. Meski awalnya kebijakan naturalisasi ini sempat menuai kontroversi, namun hasilnya membuktikan bahwa langkah ini adalah keputusan yang tepat. Timnas kini tampil lebih solid dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Bahkan dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ini saja, Indonesia menjadi negara nomor 3 dengan skuad termahal di grup C. Lolos ke Piala Dunia kini bukan lagi sekadar impian bagi Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto secara terang-terangan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar wajib dan harus mampu bersaing di level dunia, termasuk di Piala Dunia. Menurutnya, dengan populasi yang besar dan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola yang luar biasa, sudah sewajarnya Indonesia mulai menargetkan tiket ke turnamen sepak bola paling bergengsi tersebut. Kita sudah buktikan bahwa kita ingin dorong dan bina olahraga sepak bola. Dan ini kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, dan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi hebat dan baik. Saya komit, saya dukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia, itu tekad kita. Klub-klub amatir tadi kita dorong, sekolah-sekolah, mudah-mudahan tiap sekolah nanti punya lapangan bola yang baik, ujar Presiden Prabowo. Dukungan dari pemerintah sangat penting dalam mewujudkan target ini. Prabowo memastikan bahwa sepak bola akan mendapat perhatian lebih dari negara, baik dari segi pembinaan pemain, infrastruktur, hingga kebijakan pendukung lainnya.
Pemerintah ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi peserta dalam kompetisi internasional, tetapi juga menjadi tim yang bisa bersaing dengan negara-negara besar. Tidak hanya Prabowo, target serupa ternyata juga pernah disampaikan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Erick sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia menargetkan Piala Dunia 2034 sebagai titik utama untuk menembus panggung sepak bola dunia. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa target ini bisa tercapai lebih cepat jika semua faktor seperti pembinaan pemain dan infrastruktur berjalan sesuai rencana. Saat ini, Indonesia telah menunjukkan progres yang signifikan dengan berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini merupakan capaian bersejarah yang membuktikan bahwa Indonesia kini semakin dekat dengan mimpi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Salah satu faktor penting dalam kemajuan sepak bola adalah infrastruktur yang memadai. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasukkan pembangunan olahraga dalam visi mereka yang dikenal sebagai Asta Cita 4. Dalam visi ini, pengembangan SDM dan teknologi menjadi fokus utama, termasuk dalam sektor olahraga. Sepak bola sebagai olahraga paling populer di Indonesia mendapat perhatian khusus dalam rencana pembangunan ini. Saat ini, pemerintah telah merampungkan renovasi 17 stadion besar di berbagai daerah. Beberapa stadion yang telah direnovasi antara lain Stadion Bumi Sriwijaya, Indomil Arena, Pakansari, Wibawa Mukti, Patriot Candrabaga, hingga Gelora Bandung Lautan Api. Selain itu, stadion seperti Maguwo Harjo, Jatidiri, Kanjuruhan, Surajaya, dan Gelora Delta juga mendapat pembaruan signifikan. Dengan renovasi ini, stadion-stadion tersebut kini memiliki fasilitas yang lebih modern dan layak untuk menggelar pertandingan di tingkat yang lebih tinggi. Yang lebih menarik, selain meresmikan stadion-stadion yang sudah direnovasi, Prabowo juga berjanji akan membangun 20 stadion baru dalam waktu dekat ini. Janji ini tentunya menjadi kabar baik bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Karena semakin banyak fasilitas berkualitas yang tersedia, maka semakin baik pula peluang untuk mengembangkan talenta-talenta muda. Stadion baru ini rencananya akan dibangun dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, dan akan berujung pada pembangunan stadion di semua kabupaten di Indonesia. Saya kira dengan keberhasilan 17 stadion ini juga membangkitkan kehendak. Pemerintah menargetkan membangun 20 stadion baru dalam kurun waktu 2 tahun hingga 3 tahun ke depan. Kita bertekad menambah, 2 tahun hingga 3 tahun yang akan datang kita tambah 17 atau 20 stadion akan kita bangun. Semua kabupaten nanti ujungnya harus punya stadion yang baik, ujar Presiden Prabowo. Dengan semua proyek besar yang sedang berjalan, harapan terhadap sepak bola Indonesia semakin tinggi. Semua pihak, mulai dari pemerintah, PSSI, hingga masyarakat menginginkan Indonesia menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola. Langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat. Dan tinggal menunggu waktu hingga hasilnya benar-benar terlihat di level internasional. Salah satu harapan besar dari pembangunan stadion baru dan kebijakan sepak bola lainnya adalah lahirnya lebih banyak talenta muda berbakat. Dengan fasilitas yang lebih baik, pemain muda akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan bersaing dengan pemain dari negara lain. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan regenerasi pemain tetap berjalan dengan baik, sehingga timnas selalu memiliki skuad yang kuat di setiap generasi. Menurut Prabowo, untuk memiliki sepak bola yang maju, sebuah negara tidak perlu menjadi kaya terlebih dulu. Yang paling penting adalah komitmen, kemauan, dan semangat yang tinggi. Bukan bangsa yang kaya saja yang sepak bolanya hebat. Tidak, banyak negara miskin, negara-negara di Afrika mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka nggak punya lapangan sebagus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita, tetapi semangatnya tak mau kalah. Kita harus belajar dari mereka, ujar Presiden Prabowo. Dengan berbagai kebijakan dan investasi yang dilakukan saat ini, Indonesia sudah punya peluang besar di depan mata. Jika semua elemen terus bersinergi dan bekerja keras, bukan tidak mungkin 2026 akan menjadi tahun perdana dalam 88 tahun Indonesia tampil di Piala Dunia. Lebih baik, dalam beberapa tahun selanjutnya, talenta-talenta lokal akan mengisi timnas Garuda. Sekian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Presiden Prabowo yang menjanjikan pembangunan 20 stadion dalam waktu dekat.
Bagaimana menurut kalian? Apa kalian optimis dengan adanya janji ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.